Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan saya Ahmad Ardani, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saat ini saya mengajar di SDN Buang Lorah, Kecamatan Joso, Kabupaten Nganjuk. Dan hari ini saya akan mengambil video UKIN materi kelas 5 bab 2 tentang berperilaku terpuji dengan meyakini Asmaul Husna. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Pak Ardani mau cek dulu kerapian dan kebersihan kelas. Itu sampahnya tolong diambil, buang di luar ya. Semuanya sudah rapi, kancing baju, semuanya sepatu sudah lengkap. Anak-anak sudah berdoa apa belum? Tolong ketua kelas disiapkan. Ayo. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita pembiasaan membaca surah Al-Maun ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan Pagi anak-anak. Selanjutnya sebelum pembelajaran mulai, kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya sebagai cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia Raya. Anak-anak dipersilakan berdiri dulu. Anak-anak, silakan duduk kembali. Tepuk konsentrasi. Ya, terima kasih. Baiklah, anak-anak, ada yang masuk sekarang? Ya, saya absen dulu ya. Tasya, Hadir. Bega, Hadir. Zafran, Hadir. Almer, Hadir. Maiwa, Hadir. Zakia, Hadir. Davina, Hadir. Darren, Hadir. Brili, Hadir. Belva. Hadir. Sebelum kita menginjak di bab kedua tentang Asmaul Husna, kita mereview pelajaran yang minggu lalu tentang surah apa? Al-Maun itu menerangkan tentang apa artinya Al-Maun?
barang-barang yang berguna. Ayatnya ada berapa ayat? 7 ayat. Alhamdulillah anak-anak pelajaran minggu lalu masih ingat ya. Sekarang menginjak ke bab 2 tentang Asmaul Husna. Sekarang Bapak Ardani bacakan tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat meyakini, memahami, dan mengaplikasikan nilai-nilai Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari melalui perilaku terpuji sehingga membentuk karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak. Kalian tahu nggak siapa yang menciptakan alam semesta ini? Kita dalam materi ini akan membahas tentang nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna itu jumlahnya ada berapa? 99. Kita akan membahas 5 dari 99. Di antaranya yang pertama Al-Qawiyyu. Artinya apa? Allah Maha Kuat. Yang kedua Al-Mumit. Artinya Allah Maha Mematikan. Yang ketiga Al-Qayyum. Artinya apa? Allah Maha berdiri sendiri. Yang keempat Allah Al-Muhyi. Artinya apa? Allah Maha menghidupkan. Yang terakhir yang kelima Al-Ba'is. Artinya apa? Allah Maha membangkitkan. Kita buka di bab 2 halaman 31 tentang Asmaul Husna. Halaman ini di 31 tentang Asmaul Husna. Anak-anak setelah melihat video Asmaul Husna tadi paham apa? Enggak? Apa belum? Saya terakhir lama Al-Qawiyyu. Artinya apa? Allah Maha Kuat. Maha Kuat gimana? Allah itu kuat, tidak ada apa? Tidak ada tandingannya. Allah memiliki kekuatan yang tidak tertandingi. Nah, tidak membutuhkan siapapun, ya. Bahwa Allah itu tidak memerlukan bantuan orang lain. Allah menciptakan kalian semuanya, alam semesta ini tidak perlu bantuan orang lain. Segala sesuatu di alam semesta terjadi atas kekuatannya. Allah itu mau menciptakan apa saja tidak perlu bantuan orang lain. Yang ketiga, kekuatan makhluk hanya titipan dari Allah dan sangat terbatas. Kekuatan Allah itu tidak terbatas, ya. Yang terbatas itu adalah kekuatan makhluk ciptaannya. Seumpamanya kalian mengangkat batu 9 ton atau 1 ton, kuat apa enggak?
kecuali dengan kehendak Allah. Yang kedua, al-mumit, Allah maha mematikan. Allah yang berkuasa mencabut nyawa seluruh makhluknya. Waktunya itu terserah Gusti Allah ya. Waktunya mau makan, enggak, mau pergi kemana, kecelakaan, bisa meninggal. Itu kekuasaan Allah. Allah menentukan kapan, di mana, dan bagaimana seorang atau makhluk mati. Allah aja ya tahu kapan mati kita. Dua kematian adalah bagian dari takdir Allah, bukan kebetulan ya. Seandainya ada tetangga yang mati karena perobohan pohon atau apa, itu bukan kebetulan, tapi apa? Kehendak Allah ya. Yang ketiga, dengan kematian Allah memisahkan roh dari jasad sebagai pintu menuju kehidupan akhirat. Yang ketiga, al-muhyi, Allah maha menghidupkan, yaitu Allah yang memberi kehidupan kepada makhluk baik di dunia maupun kelak di akhirat. Kalian sebelum lahir di dalam kandungan diberi apa? Allah ketika umur berapa dalam kandungan? 3 bulan sudah apa? Diberi roh dalam kandungan ya, sampai lahir keluar. Yang pertama, Allah menciptakan kehidupan dari ketiadaan. Maksudnya gimana? Dari nggak ada jadi ada. Yang kedua, Allah memberi ruh pada jasad yang semula mati. Allah itu kuasa, mempunyai kuasa mematikan, menghidupkan. Seandainya ada orang yang sudah meninggal terus kemudian hidup kembali, itu kekuasaannya Allah. Setelah mati akan dihidupkan kembali. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan perbuatan kita ketika di dunia, untuk dihisab ya. Yang keempat, al-qayyum, artinya apa? Maha berdiri sendiri, bahwa Allah tidak bergantung kepada siapapun dan menegakkan serta mengatur seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa taala apa? Mengatur alam semesta besar ini tidak perlu bantuan orang lain, tidak membutuhkan bantuan. Allah maha berdiri sendiri, Allah al-qayyum ya. Yang pertama, Allah tidak membutuhkan siapapun sedangkan seluruh makhluk bergantung padanya. Ini Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun. Beda dengan kita. Kita kalau mau membuat apa-apa perlu bantuan orang lain. Kita menyebutnya manusia adalah makhluk sosial ya. Dan kedua, Allah mengurus, menjaga, dan menegakkan segala sesuatu agar tetap ada. Yang ketiga, kehidupan, rezeki, dan keberlangsungan alam semesta ada karena kekuasaannya ya. Semuanya ini di alam semesta ini ada karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, al-ba'is, artinya apa? Allah yang maha membangkitkan, yaitu Allah yang membangkitkan manusia dari kematian pada hari kiamat untuk dihisab. Kalian ketika sudah mati, nanti ketika hari kiamat, setelah hari kiamat kalian akan dihidupkan kembali untuk apa? Dihisab, mempertanggungjawabkan perbuatan kalian ketika di dunia. Kalian hidup dunia, ngapain, berbuat jahat, berbuat baik, itu akan dipertimbangkan, dihisab ya. Pertama, Allah berkuasa menghidupkan kembali manusia setelah mati. Yang kedua, Allah yang mengutus para rasul sebagai pembawa risalah, membangkitkan hati dari kebodohan dengan ilmu dan iman. Allah menunjuk Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, sebagai apa? Pembawa risalah, apa? Dakwah tentang ilmu tauhid, ilmu
Ya, ilmu tauhid itu ilmu apa? Yang Tuhan satu, Esa, Allah mah. Dan ketiga, kebangkitan di akhirat adalah kepastian, bukan sekedar cerita. Bahwa kebangkitan di akhirat itu pasti, bukan hanya sekedar cerita omong kosong ya. Itu pasti nanti akan dihidupkan kembali di akhirat. Setelah Pak Ardeni menjelaskan materi Asmaul Husna, saya beri tugas untuk merangkum Asmaul Husna yang terkait antara Al-Qayyum, Al-Qayyuyu, Al-Munib, Al-Muhyi, Al-Ba'is ya. Sekarang saya tunjuk kelompoknya. Kelompok pertama, 2, 3, 4 ya. Tentang yang pertama tentang Al-Qawiyu, yang kedua tentang Al-Mumit, yang ketiga Al-Qayyum, yang keempat Al-Muhyi ya. Pak Ardeni akan bagikan LKPD-nya ya. Nanti dikerjakan kelompok ya. Saya bacakan ketentuan untuk mengerjakan kelompok. Yang pertama, buat kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Sudah ya. Yang kedua, masing-masing kelompok menulis nama ketua dan anggota dari kelompok masing-masing ya. Yang ketiga, setiap kelompok mendapatkan 1 nama Asmaul Husna. Tadi sudah saya bagikan kelompoknya siapa saja yang kebagian Asmaul Husna. Yang keempat, kemudian meringkas materi tersebut dan dipresentasikan ke depan kelas ya. Sudah siap? Sudah, ayo kita kerjakan. Mulai. Anak-anak sudah selesai semua tugasnya? Sekarang waktunya presentasi. Sudah siap? Yang maju pertama kelompok 1 ya. Waktu dan tempat dipersilakan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Asmaul Husna Al-Bais. Al-Bais artinya yang maha membangkitkan. Al-Bais secara bahasa berasal dari kata bahasa yang Asu-Baisan artinya mengutus, mengirim, membangunkan, dan membangkitkan. Dalam Al-Quran juga disebut kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan, seperti halnya tanaman yang disuburkan setelah mati. Perilaku meyakini Al-Bais. Orang yang memahami Al-Bais akan terpancang keimanannya yang kuat di dalam hatinya. Ia sadar bahwa hidup ini hanyalah sementara. Setelah kehidupan ini masih ada kehidupan yang lebih panjang dan bahkan abadi. Bila ia mati, itu hanya semacam peristirahatan sementara, sebab pada waktunya nanti ia akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan setelah segala perbuatannya. Di dalam keyakinan sama sekali tidak akan terlintas pemikiran bahwa setelah manusia mati maka segalanya sudah berakhir. Masuk surga dan terhindar dari api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa saja yang diperbuat oleh hambanya. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meneladani Asmaul Husna tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, melainkan akan dimasukkan ke surga bersama orang-orang yang beriman. Sekian dari kelompok kami. Oh, apakah ada pertanyaan? Berikan contoh perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Bais dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang memahami makna Al-Bais akan terpancang keimanan yang kuat di dalam hatinya. Ia sadar bahwa hidup ini hanyalah sementara. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita bahas. Selanjutnya yang maju dengan kelompok terakhir. Waktu dan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Asmaul Husna Al-Qaim, artinya maha berdiri sendiri. Allah SWT tidak membutuhkan siapapun dalam menciptakan dan mengatur makhluknya. Hanya apakah ada pertanyaan? Berikan contoh perilaku Al-Qaim di kehidupan sehari-hari. Ya, pasti aku jawab ya. Pada kemampuan diri sendiri yang tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya menjawab pertanyaan guru, mengerjakan tugas sekolah, membaca ayat Al-Quran di depan kelas, dan membaca presentasi diskusi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi anak-anak kelompok 1 sampai dengan kelompok 4, ada yang perlu ditanyakan? Alhamdulillah. Sekarang kesimpulan pembelajaran hari ini tentang apa? Asmaul Husna. Hari ini menerangkan 5 Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Kita ambil yang 5. Yang pertama apa? Al-Qawiyu.
Yang kedua, al-mumit. Artinya apa? Maha mematikan. Yang ketiga, al-muhyi. Artinya apa? Maha menghidupkan. Yang keempat, apa? Al-qayyum. Al-qayyum artinya apa? Maha berdiri sendiri. Yang kelima, al-ba'is artinya apa? Ya. Dari pelajaran hari ini menyenangkan? Itu ya kudus. Pembelajaran mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Ketua kelas, tolong siapkan. Persilakan berdoa. Berdoa mulai. Pembelajaran hari ini, semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi. Kalau ada salah kata, mohon maaf besar-besarnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.